Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. 1,6 juta ASN akan dipecat, Cahyokumolo mengatakan nggak ada hubungannya dengan corona. Rencana pemecatan 1,6 juta aparatur sipil negara atau ASN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bukan karena pandemi COVID-19. Demikian ditegaskan oleh Menpan RB Cahyokumolo yang mengaku tak akan sembarangan memecat para ASN. Ia juga memberikan tolak ukur untuk bisa memecat jutaan ASN tersebut dengan melihat produktivitas kerjanya. Tidak ada hubungannya pemecatan PNS dengan wabah COVID-19, ujar Cahyokumolo kepada wartawan pada hari Rabu 8 Juli. Dasar pemecatan ASN, lanjut Cahyo, berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April yang lalu. Rencana pemecatan 1,6 juta ASN dikarenakan terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan dan telah memiliki keputusan hukum tetap dan mengikat. PNS dipecat kalau ada keputusan hukum yang bersangkutan bersalah, seperti korupsi, narkoba, pembuatan yang melanggar, dan sudah ada keputusan hukum tetap. Pungkas mantan Mendagri ini. Merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara tahun 2020 nomor 3 tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif dalam bekerja disebutkan, ASN atau PNS yang tidak memenuhi target kinerja dapat diberhentikan. PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Demikian isi petikan peraturan tersebut. ASN yang tak produktif diberhentikan, seperti apa aturannya? Pemerintah telah menegaskan akan memberhentikan aparatur sipil negara atau ASN yang tidak produktif selama menerapkan bekerja dari rumah atau work from home dalam masa pandemi virus corona atau COVID-19. Namun bisakah ASN tersebut diberhentikan? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebut pasal 77 ayat 6 undang-undang tersebut. Selain itu, aturan pemberhentian ASN ini juga terdapat dalam pasal 87. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian pada ayat 2 mengatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sementara pada pasal 87 ayat 3 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Adapun dalam peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil juga terdapat aturan mengenai beberapa skema pemberhentian PNS dan penanganannya. Dalam PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 disebutkan antara lain skema-skema pemberhentian atas permintaan sendiri karena mencapai batas usia pensiun dan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyokumolo berencana untuk memangkas ASN yang tidak produktif. Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat, ujar Cahyo kepada wartawan. Cahyo juga menyebutkan, banyaknya ASN yang tidak produktif dapat dilihat selama masa bekerja dari rumah atau work from home selama pandemi COVID-19. Mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Menpan RB Cahyokumolo tengah menyusun strategi untuk memangkas ASN yang tidak produktif. Cahyo menyebut banyaknya ASN yang tidak produktif dapat dilihat selama masa bekerja dari rumah saat pandemi. Mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Kelompok yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload. Mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif tadi. Ia menilai Indonesia memang kelebihan ASN yang tidak diperlukan, tetapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan. Too many but not enough.
Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekrutmen ke depan, ujar politisi PDIP ini. Oleh karena itu, Cahyo mengaku terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mencarikan solusi. Kedua instansi ini sepakat untuk merumuskan ulang sistem manajemen ASN sesuai dengan tatanan kenormalan baru. Jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, maka remunerasinya juga akan bisa meningkat secara signifikan, ucap Cahyo. Selain itu, Menpan RB juga mengatakan akan melakukan reformasi birokrasi di lingkup ASN. Targetnya pada Desember 2020, reformasi birokrasi ASN ini harus selesai sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Cahyo menyebutkan ada 20% PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai akan segera diberhentikan. Sebanyak 20% pegawai tersebut dinilai tidak produktif dalam bekerja. Namun tetap saja bagi dirinya memberhentikan PNS tidaklah mudah. Kita nggak bisa, Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini, tenaga administrasi yang mungkin 20% tidak produktif itu nggak bisa. Katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 2 DPR RI, Senin 6 Juli. Meskipun sulit, dalam peraturan BKN atau Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu, telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif. Hal ini telah diatur pada pasal 32 dalam peraturan BKN. PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Target kinerja yang dimaksud pada pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP yang akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Adapun penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut. Sangat baik apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari atau sama dengan 110 sampai angka kurang dari atau sama dengan 120 dan menciptakan ide baru dan atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberikan manfaat bagi organisasi atau negara. Baik apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 sampai angka kurang dari atau sama dengan 120. Cukup apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 sampai dengan angka sama dengan 90. Kurang apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70. Sangat kurang apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50. Regulasi itu menjelaskan selama 6 bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja. Namun jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan, maka terus harus melakukan uji kompetensi ulang. PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal PNS tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka PNS bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali. Bila setelah mengikuti uji kompetensi PNS tersebut justru tak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf C, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 tahun. Jelas peraturan tersebut. Pada akhirnya setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, maka PNS tidak produktif atau mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang akan diberhentikan secara hormat. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku sejak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penilaian kinerja PNS diundangkan. Demikianlah penutup dari regulasi tersebut.